bikinnya telur gimana? Dia udah punya telur 2. Dia bikinnya telur gimana? Ibu akan bikin sama nasi. Karo obat. Dari alam telur lah. Dari ayam. Tinggal apa ya? Dari jogging-jogging. Namanya Bu. Tambah lagi Om. Iya, luru receh. Apaan? Anaknya sih dikasih. Wah, anaknya mau rusak. Pada lemu-lemu. Makan sendiri. Tingginya berapa, Chef? Pak, ini orang tertinggi ya? 180 dia. Enggak. Kira 175. 73. Mau nambah sih gitu Dapat 3. 2 lah. Kok pas sekolah apa? Berarti kamu berapa? Aku mau 167. Bikin pendek aku. Pendek, Pak. Ngerasa pendek. Apa? Ngerasa pendek. 170 Markus kayak. Markus sudah nih. Ya Markus 77. Paling depan Markus kayaknya. Ya seger. Tapi orang pedas. Apa kek? Gudang garam apa? Surya 12. Kang Yitno ya ora doyan Surya aku. Hah? Doyan dah. Kayak orang doyan Surya. Waduh, Kayak orang doyan Surya. karpet betul ya. Hah? Baby udah balik. Pulang ada balik. Foto dulu kamu sama Susi. Sus. Jus. Susi. Jarak kan foto. Ini pada jajan. Lagi mau mana ada? Kakek paling ana. Mana bisa? Udah mau celana. Wis ta. Kakak kabari ya. Setelah pekan, jamnya setelah pekan ya. Jadi pekan dulu nanti Bapak dan Bapak Ibu Majelis bisa hadir di tempat keluarga Bapak Sutrisno. Mohon untuk kehadirannya di Sekuyung. Untuk laporan keuangan untuk induk mingguan 612, serang 438, untuk PG 56.000, kemudian serang 290, bulanan untuk induk 4.585, serang 2965. Terus jumlah semua 5.703, serang masuk 3.693. Demikian Bapak. Untuk bukti raga 527 untuk induk, kemudian 300 untuk serang. Demikian Bapak Ibu untuk pada pagi hari ini, untuk mata jemaat pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk bersama-sama beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai seluruh kami hidup hingga pagi hari Sabat Tuhan kumpulkan kami dengan keadaan sukacita dan kami siap untuk beribadah.
Tuhan, Roh-Mu yang kudus hadirlah di tengah-tengah kami, agar di dalam kami beribadah, Tuhan, kami beroleh berkat dari Tuhan yang memberkati kami. Tuhan, kami serahkan acara ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan ke akhir. Biarlah Tuhan menyertai, memberikan kelancaran, baik pengisi, baik leksonari, dan juga pembawa firman untuk Pak Tato yang Tuhan pakai pagi hari ini untuk membawakan firman, untuk memimpin ibadah pagi hari ini. Tuhan sertai, sehingga acara ibadah pagi hari ini berjalan lancar dan senantiasa kami hanya memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, dijauhkanlah kami dari roh-roh kegelapan yang mengganggu acara ibadah pagi hari ini. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami agar kami hanya tertuju untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, namun kami datang untuk pagi hari ini, kami beribadah, kami juga membawa dosa yang begitu besar. Tuhan, ampunilah kami akan segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk beribadah pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Kristus kami menyerahkan ibadah pagi hari ini dan menyerahkan doa kami yang jauh daripada sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Nanti kita ada panggilan beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh karena kasih setianya saat ini kita boleh berhimpun bersama. Karena itu mari mengarahkan hati kepada Tuhan dan memuji namanya. Kita mengawalinya dengan membaca secara litani atau bersautan dalam Mazmur 89 ayat 239. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Dalam mengenalkan kesetiaan-Mu dengan sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti api. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya. Pada Minggu Paskah kelima, kita akan merenungkan tema menyadari dan merespon kasih tak ternilai. Jika kita kembali menghitung berkat Tuhan dalam kehidupan kita, seperti lirik lagu tadi, andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, takkan lengkap memuat kisahnya. Ada banyak kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini, namun terkadang persoalan kehidupan membuat kita semakin mengabulkan pandangan terhadap kasih-Nya, sehingga hal itu menghambat kita untuk bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hari ini kita hendak diajak untuk kembali menyadari betapa banyaknya kasih Tuhan dalam hidup kita, agar kita pun semakin digerakkan untuk merespon kasih yang tak ternilai itu. Seperti Maria yang meminyaki kaki Yesus dengan persembahan terbaiknya, ya Tuhan, biarlah kasih-Ku kepadamu semakin bertambah. Mari kita menyanyikan itu jemaat. Aku ingin lebih mengasihi-Mu, tambahkanlah kasih-Ku kepadamu. Pertanyaan kemudian, sudahkah kerinduan itu kita selaraskan dengan hidup yang hari dari hari ke hari, sedikit demi sedikit semakin mengasihi Tuhan? Adakah hidup yang semakin berserah di hadapan Tuhan? Adakah hati yang semakin luas untuk memberi? Saat ini kita kembali diberi kesempatan untuk menilik setiap pikir, kata, dan laku kita. Dalam cahaya Kristus akan tersingkap setiap lemah dan dosa kita. Namun dalam cahaya Kristus kita pun akan semakin melihat. Ia selalu mengasihi saudara dan saya dalam keterbatasan kita, dan kembali memberi kesempatan untuk hidup di dalam anugerah keselamatannya. Silakan Bapak Ibu untuk berdoa dalam hati. Nanti kita lanjut berdoa bersama. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
di dalam kehidupan kami setiap hari, setiap waktu. Kami sering melakukan pelanggaran dengan mempunyai rasa iri terhadap sesama kami, membenci sesama kami, ucapan kami yang membuat sakit hati kepada orang lain, tindakan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan dosa dan pelanggaran kami ke hadirat-Mu. Ampunilah kami. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberi kekuatan kepada kami, memimpin kami, agar kami tak lagi melakukan pelanggaran dan perbuatan dosa. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mohon untuk berdiri. Saudaraku, bagi setiap kita yang dikasihinya, berita anugerah diperdengarkan seperti yang disaksikan oleh pemazmur dalam Mazmur 103 ayat 12 sampai 14. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita yang terbatas, namun dilebur oleh kasih-Nya yang tak terbatas. Karena itu berbahagialah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mau saling jabat tangan dengan Tuhan, dengan mengucapkan salam kasih. Gede dhuwur tuh sampe. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan untuk hidup jemaat 331. Bait 1 kita dengarkan bait 3. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan Maha Baik, terima kasih Engkau memberi kesempatan pada kami pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadikan pelita dan pedoman hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau juga memimpin kami yang akan menyampaikan firman. Amin. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyhuranku. Demikian sabda. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan membaca Mazmur 126. Seperti biasa kita baca secara bersaut-sautan. Mazmur 126
pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian syarat. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaannya kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu kita menggunakan tawa dan dikatakan dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkata orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar pada orang kami. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Berikan kepada kami ya Tuhan, seperti memberikan mata air kering di tanah. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menunai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih dan juga dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Bacaan kedua diambil dari Filipi 3 ayat 4 sampai 15. Filipi 3 ayat 4 sampai 15. Injil pada saat ini itu diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8 dengan judul Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus di antara orang mati. Di situ diadakannya perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak tarwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak tarwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam tas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosana. Salam Bapak Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan, kita diberi kesehatan, diberi keselamatan sehingga bisa beribadah bersama pada pagi hari ini. 7 tahun saya baru berdiri di sini. Entah kenapa kalau saya berdiri di sini kok belum gitu. Padahal saya itu biasa yang ngomong di depan orang banyak, tapi kok beda kalau di gereja. Itu anehnya. Jadi gereja itu memang punya suasana sendiri, ruang yang kudus, tempat untuk memuji dan nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, khotbah pada hari ini itu dengan tema menyadari dan merespon kasih tak ternilai. Bapak Ibu sering menyanyikan Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidup, semua pasti hafal ya.
lagu ini itu diciptakan oleh Johnson Ottman. Johnson Ottman itu bukan seorang pendeta, tetapi orang yang berprofesi hari-harinya sebagai administrator yang bekerja pada perusahaan asuransi. Kok aneh, kerja di bidang administrasi bisa menciptakan lagu-lagu rohani yang jumlahnya sampai 5.000. Nah, salah satunya yaitu Bila Topan Keras Melanda Hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kidung jemaat tersebut ada salah satu lirik yang ditekankan supaya kita tidak hanya menyanyikannya, tapi merealisasikannya dalam kehidupan kita. Saat itu yaitu berkat Tuhan mari hitunglah. Saya dan saudara bisa menghitung berkat Tuhan? Tidak ada yang bisa. Berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Tetapi kadang kita melupakannya. Selalu minta dan minta. Wis duwe motor, dongan terus, duwe mobil, wis panen, tontonan, wis kurang. Itulah ciri daripada manusia. Untuk itu, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus harus selalu bersyukur atas berkat-berkat yang kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah penelitian ilmiah yang dimuat dalam Journal of Neuropsychology menemukan bahwa orang yang dipenuhi oleh sukacita punya lebih banyak motivasi hidup. Kesadaran bahwa dirinya dicintai ternyata bisa membuat seseorang menjadi bergaya dan berdampak positif. Kita melihat ada korelasi atau hubungan antara kesadaran dengan respon manusia dalam kehidupannya. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa kita perlu sadar ada banyak cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Cinta yang Tuhan hadirkan melalui setiap berkat-berkat-Nya yang tentu tidak hanya dibatasi dalam bentuk materi. Berkat nafas, berkat perjumpaan bersama orang lain, kesehatan, berkat kekuatan, dan ada banyak berkat yang Tuhan nyatakan dengan cara yang dapat kita pahami maupun yang tidak terduga. Saudaraku, pesan ini yang setidaknya menjadi fokus dari Nabi Yesaya, pemazmur, demikian Paulus. Mari kita memperhatikan satu persatu kisahnya. Pada bacaan yang pertama, kita diajak untuk melihat nubuatan Yesaya bahwa orang-orang Yehuda akan dipakai untuk menjadi saksi karya Allah yang menyelamatkan. Karena itu, mereka diminta untuk tidak terfokus pada apa yang dahulu, pada apa yang dapat mereka berikan saja. Mengapa? Karena Allah akan membawa mereka merasakan kasih-Nya dengan cara yang tak terduga. Mereka akan dituntun melewati suatu gurun, yaitu gurun Arab. Saudara, perlu kita ketahui bahwa jalur ini merupakan jalur terpendek, namun biasanya dihindari oleh orang Babel karena Yehuda, karena Gestam dan Tandus.
Namun justru jalur itulah jalur yang berbahaya bagi orang Babel. Akan menjadi jalur karya kasih Allah yang besar dan tidak terduga bagi umat Israel. Umat Israel akan dituntun, dijaga, diselamatkan oleh Allah dengan caranya yang ajaib. Bahkan jauh sebelum masa itu, mereka pun sudah dituntun, dijaga, dan diselamatkan oleh Allah. Itu yang tampak di ayat 16-17 yang tadi kita dengarkan bersama. Demikian dalam bacaan Mazmur kita. Mazmur ini tergolong dalam nyanyian ziarah, yaitu suatu nyanyian yang biasanya dinyanyikan dalam satu perayaan dari 3 hari raya Yahudi yang harus dihadiri oleh semua laki-laki Israel. Dalam Ulangan pasal 16 ayat 16. Dalam nyanyian ini, sang pemazmur sedang mengajak umat yang berziarah untuk kembali mengingat bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar dalam kehidupan mereka. Karena ketika Sion dipulihkan, apa yang tidak mungkin dibuatnya menjadi mungkin. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Ya, mereka diajak untuk bersukacita melalui setiap ingatan akan kasih Allah. Ingatan terhadap kasih Allah yang menyelamatkan juga mendorong Paulus untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Pengalaman ini kemudian dia pakai kepada jemaat di Filipi. Di tengah tantangan yang bisa memgoyahkan iman jemaat di Filipi, Paulus ingin agar umatnya tetap setia. Mereka diajak untuk mengarahkan hati kepada Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali mengingat kasih-Nya dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak yang sudah Dia anugerahkan bagi kita, maka sudah menjadi satu paket kemudian bahwa kita pun dipanggil untuk merespon kasih-Nya. Respon yang telah ditunjukkan oleh Maria. Saudara Lazarus dalam bacaan Injil kita, saat itu kenangan dan juga kesadaran akan pengalaman dikasihi oleh Yesus membuat Maria justru mempersembahkan yang terbaik ketika ada kesempatan untuk makan minum perjamuan bersama. Maria meminyaki kaki Yesus dengan setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya. Menurut perkiraan, satu kali minyak ini bisa bernilai hingga 300 dinar, setara dengan upah 300 hari kerja, hampir upah 1 tahun ya. Jadi bisa dibayangkan betapa besar pengorbanan sekaligus kasih Maria kepada Yesus ketika mempersembahkan setengah kati minyak itu. Pengalaman di situ dan dikasih oleh Yesus telah membuat Maria tidak perhitungan dalam memberi yang terbaik untuknya. Saudara, saat ini kita sedang memasuki masa prapaskah, masa di mana kita kembali merenung karya kasih Allah kepada dunia dalam diri Kristus. Mari kita gunakan waktu ini untuk melihat kembali, menyadari dan merespon kasih yang telah dianugerahkannya kepada kita, yaitu kasih yang sungguh tak terhitung dalam keseharian kita. Kasih-Nya selalu ada dari dulu sampai sekarang, bahkan selama-lamanya. Pertanyaannya, sudahkah yang terbaik kuberikan kepadanya? Amin.
Terima kasih atas firman pada kesempatan ini yang telah kami terima Tuhan. Mengingatkan kami, menyadarkan kami, agar kami senantiasa mengucap syukur apapun keadaan hidup kita, di dalam susah, di dalam senang, di dalam sakit, maupun di dalam sehat. Kami senantiasa mengucap syukur atas segala kasih anugerah karunia yang kami terima dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kadang kesombongan kami yang sering melupakan atas berkat yang kami terima, atas tindakan kami yang sering melakukan pelanggaran dan dosa-dosa kami, atas kesewenang-wenangan kami terhadap sesama kami, atas rasa egois kami terhadap sesama kami. Ampunilah kami Tuhan. Tuhan, pada pagi ini kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami tidak menyebutkan satu persatu ya Tuhan, karena Engkau mengetahuinya. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Berkatilah obat yang diberikan oleh dokter sebagai sarana kesembuhannya. Saudara-saudara kami yang menderita kesusahan atas berbagai hal, kiranya Engkau memberikan penghiburan pada hati mereka. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang kekurangan, yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kiranya Engkau memberikan berkat secukupnya ya Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati saudara-saudara kita agar mengetuk hati untuk menolong sesama kita yang kekurangan. Bapa kami yang di surga, dalam kehidupan kami banyak sekali salah yang kami lakukan. Kiranya Engkau mengampuni Tuhan melalui tutur kata kami, sikap kami, hati kami. Ampunilah kami. Bapa yang di surga, kami juga berdoa pada gereja kami, khususnya gereja Pengharusan. Kiranya Engkau berkati semua pelayanan yang dilakukan, baik-baik majelis pendeta, sehingga gereja Pengharusan makin berkembang, bermanfaat bagi sesama, bagi bangsa dan negara. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami juga akan mundur dari tempat ini. Kiranya Engkau sertai kami sehingga kami sampai di rumah dengan selamat, tidak ada suatu apapun. Kiranya Engkau pimpin dalam kehidupan kami selanjutnya. Tuntutlah kami Bapa agar kami tidak terjatuh. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin kami. Kami akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam kami berdoa banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu kami akan berdoa seperti doa yang wajarkan kepada kami melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya untuk hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni pada orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi selamatkanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ucap syukur mengenai kesempatan kita. Ini kita diberikan kesempatan untuk persembahkan syukur kita, bahwa persembahan terbaik dengan terus mengingat firman Tuhan di dalam kitab Rata-Rata 3 ayat 22 sampai 23 yang firman-Nya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikian sebagai dasar kita sama-sama dalam atas syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama iringi dengan memuji nama Tuhan, KJ nomor. Dan di akhir ujung ibadah hari ini, Bapak, kami bersama-sama
Jemaat GBC Pamesan telah bersama-sama berikan persembahan. Bapak, kiranya persembahan yang sangat kecil tidak sebanding dengan berkat yang telah Tuhan berikan pada kita, kiranya tersucikan berkati sehingga persembahan ini menjadi kecukupan bagi ekonomi gereja Tuhan di Jakarta. Bapak, seluruh jemaat yang telah mempersembahkan, kami percaya Tuhan telah sediakan berkat. Dengan berkat Tuhan tentunya kami boleh bersyukur. Dengan berkat Tuhan kami boleh mengira, dengan berkat Tuhan kami bisa mengerti tentang arti kehidupan ini. Kehidupan kita hanya memuliakan dan memuji nama Tuhan. Bapak, apabila dalam kami persembahkan, tentunya pada Kristus dosa kiranya kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadilah saksi Kristus. Berdirilah Tuhan Allah kita. Lanjutkan kehidupan saudara dan saya dalam sukacita. Ingatlah sabdanya dan setialah melakukan panggilannya sebagai bentuk responmu terhadap kasih setia Tuhan. Berkatnya mengiringi hidup kita semua. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.